Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Alwi bin Putri, dan yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Alwi bin Putri Ustadz Ahmad Nidomi, yang saya hormati Bapak Hafid Amrullah selaku wali kelas 6 Madrasah Diniyah Alwi bin Putri, dan yang saya hormati ayah dan ibu saya, Ibu Julia Suraningsih dan Bapak Muhammad Yusuf, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aswaja. Aswaja dalam kali ini kita membahas aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pembahasan pertama yakni asal usul. Asal usul aswaja itu didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Bisri Sansuri, dan Kyai Haji Wahab Asfullah. Didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Pada tanggal 27 bulan Februari 2023 kemarin itu NU sudah 1 abad atau 100 tahun. Dan setelah asal usul, yang poin yang kedua kita membahas tentang nama dari Nahdlatul Ulama. Nama dari Nahdlatul Ulama itu berasal dari istikharah Kyai Haji Ridwan. Kemudian Kyai Haji Ridwan itu bermimpi bumi itu dikelilingi oleh 9 bintang. Kemudian setelah itu beliau melukiskannya. Setelah Kyai Haji Ridwan melukis, kemudian disowankan kepada Mbah Wahab. Kemudian Mbah Wahab menyuruh untuk sowan ke Kyai Haji Nawawi, dan kemudian logo dan nama Nahdlatul Ulama itu diresmikan pada Muktamar NU yang kedua. Kemudian kenapa kok bendera Nahdlatul Ulama itu berwarna hijau? Karena hijau itu karena hijau itu warna kesukaannya Nabi Muhammad. Kemudian logonya kan ada banyak ya. Logonya kan seperti ini. Logo yang pertama, asal usul logo yang pertama itu globe atau bola dunia. Bola dunia itu melambangkan bahwa manusia itu berasal dan bertempat tinggal di dunia atau di bumi ya. Terus kemudian yang kedua itu tali tambang. Tali tambang ini bermakna tali persaudaraan. Diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 103. Kemudian yang ketiga itu peta Indonesia. Kenapa kok peta Indonesia? Karena Nahdlatul Ulama itu didirikan dan berjuang dan untuk cinta Indonesia. Kemudian yang keempat itu bintang. Bintangnya jumlahnya ada 9. 9 itu melambangkan Wali Songo. Kemudian bintang 9 itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu di atas, yang kedua, yang 5 itu di atas, yang 4 itu di bawah. Yang 5 ini kan ada bintang besar sendiri. Itu merupakan Nabi Muhammad. Kemudian yang 4, yang 2 di sampingnya itu merupakan khalifah kita, yakni
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian yang bintang 4 di bawah itu 4 ulama mazhab fikih kita, yakni Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Kemudian yang keenam itu tulisan Arab. Tulisan Arab, dan kenapa dot dalam kata Nahdlatul, dotnya itu kok mengelilingi bumi? Karena ulama-ulama kita itu ingin bahwa kaum Nahdlatul Ulama itu ingin harus bisa mewarnai dunia. Kemudian yang ketujuh itu tentang warna. Kenapa warna dasarnya kok warna hijau? Warna dasar dari Nahdlatul Ulama itu kok warna hijau? Karena hijau itu melambangkan kesuburan. Kemudian kenapa kok tulisannya berwarna putih? Karena putih itu melambangkan suci. Kemudian dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu ada pengurus-pengurusnya. Pengurus yang tertinggi itu tingkat Republik Indonesia atau tingkat nasional, namanya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian tingkat yang selanjutnya tingkat provinsi, itu dinamakan PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Kemudian tingkat selanjutnya tingkat kabupaten, itu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU. Kemudian tingkat selanjutnya lagi di bawahnya kabupaten itu ada kecamatan. Kecamatan itu pengurusnya namanya MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian tingkat desa itu ada PRNU, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Kemudian bawahnya desa itu ada dusun, PARNU, Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. Kemudian tingkat internasional itu ada namanya PCINU, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Kemudian dalam Nahdlatul Ulama ini ada beberapa lembaga, ada banyak lembaganya. Yang pertama Lakpesdam NU, kemudian Les Bumi, kemudian Lazisnu, LDNNU, LBMNU, LPMNU, RMINNU, LPNU, LPPNU, LKNU, LKKNU, LPBHNU, LWCNU, LTMNU, LFNU, LPBPINU, LTNNU, LPTNNU. Kemudian yang terakhir itu Nahdlatul Ulama. Ada organisasinya juga. Ini organisasi tingkat usia. Yang pertama, biasanya sih dihuni oleh orang tua dan ini rata-rata perempuan, bahkan isinya perempuan semua. Atau kalau ini biasanya itu disebut Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Muslimat, itu dihuni, Muslimat NU itu dihuni oleh orang perempuan dan rata-rata beliau sudah tua-tua. Kemudian yang kedua GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, itu dihuni oleh laki-laki dan maksimal usianya itu 40 tahun. Yang selanjutnya Fatayat NU. Fatayat NU itu biasanya dihuni oleh perempuan-perempuan. Nah, kalau GP Ansor itu digunakan oleh orang laki-laki yang maksimal usianya 40. Kalau Fatayat itu isinya perempuan dan maksimal umurnya berada di Fatayat itu 40 tahun. Kemudian IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu dihuni oleh para pelajar Nahdlatul Ulama dan itu laki-laki, maksimal berada di IPNU itu umur 27 tahun. Kemudian IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, itu perempuan semua, gandengannya IPNU ya. Jadi maksimal usianya yang berada di situ
27 tahun. Kemudian yang terakhir PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini dihuni oleh laki-laki dan perempuan nih. Sudah, itu tadi sekian dari saya penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jangan lupa ya, kalau kaum NU itu dikasih An-Nahdiyah karena semuanya itu pasti aswajan. Sampun, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.